نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Yang sebelumnya yang sama kita hormati orang-orang tua kami, alim ulama, para abu, abi, abun, wabil khusus guru kita yang telah hadir. Begitu juga para ulama-ulama kita dan teman kita yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, para habaib dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah duduk kita bersama dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita bersama insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah duduk kita pada hari ini bersama-sama insyaallah hasil yang kita harapkan adalah keluar kita daripada majlis ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosa kita. Insyaallah ditakdirkan oleh Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mengucap kalimat la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ya, ini perkumpulan alumni 91 SMP 1 Negeri dan alumni 94 SMA 1 Negeri Biren Aceh bersolawat. Masya Allah, saya senang benar kalau ada yang begini-begini. Alumni apalagi udah tua-tua nih, Masya Allah. Biasanya alumni itu yang masih baru beberapa tahun lalu lulus masih diingat. Ya, yang udah lama udah kelas nggak ada hilang semuanya kontaknya. Ini Masya Allah dari 91, 94. Ini luar biasa orang-orang yang mengumpulkan, ya, yang menjadi inisiator untuk masih berkumpul. Ini luar biasa. Ya, mempererat silaturahmi, ya, yang sangat ditekankan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang luar biasanya kumpul-kumpulnya kumpul manfaat. Ya, kumpulnya kumpul faedah, bukan kumpul anfaedah. Ya, kumpulnya kumpul yang manfaat. Sholawat sama-sama untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca maulid, apalagi peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat kita saja nih sering diajak dapat alumni. Ya, cuman mungkin karena kita udah terlalu lama waktu itu lama di luar, jadi kurang baik komunikasi dengan kawan-kawan. Tapi subhanallah, biasanya itu kumpul-kumpul alumni kita ini kan paling cuma setampuk 2000-an. Ya, enggak sampai tua kali sampai 91 ini ya. Enggak sampai 90-an, tapi kita masih 2000-an. Itu kalau kumpul-kumpul cuma setahun sekali, paling momentumnya itu ya ketika buka puasa. Ya, buka puasa, bukber atau apapun. Tapi subhanallah, memang bungkusnya baik, bukber, ya, buka puasa bersama. Tapi subhanallah, miris kadang-kadang kalau kita melihat, ya, bukan alumni saya saja, tapi rata-rata kemana-mana kita jumpa begitu, apalagi di Medan. Allah alam kalau di Aceh, mudah-mudahan insyaallah gak terjadi. Tapi kalau di Medan atau di tempat-tempat yang lain, buka puasa bersama, Masya Allah. Pilih restoran, ya, buka puasa bersama, maghrib adzan tetap buka puasa bersama dulu. Ya, selesai maghrib isya adzan tetap masih buka puasa bersama dulu. Ya, taraweh udah 23 rakaat selesai masih juga buka puasa bersama dulu. Buka puasa bersama betul, silaturahmi sunnahnya dapat, tapi yang wajib maghribnya tinggal, isyaknya tinggal. Taraweh yang sangat ditekankan ketika di bulan Ramadan pun tinggal. Yang kayak gini silaturahminya itu bawa bencana, bukan bawa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah ini kita yakin, ya, silaturahmi semisal ini kalau digaungkan terus, Masya Allah, mudah-mudahan dicontoh oleh semua stambuk insyaallah. Ya, enggak cuma 91, kalau bisa alumni 61 pun ada insyaallah buat ini, ya, mungkin mana tahu, ya, walaupun mungkin yang tersisa cuma beberapa orang.
ya nggak rame lagi yang tinggal. Tapi ya kumpul, yang penting kumpul manfaat. Ya, yang penting kumpul manfaat supaya kita terjauhin atau tidak paling nggak kurang daripada kumpul yang nggak manfaat. Ya, karena kebanyakan kita, masya Allah, kumpulnya kita banyak yang nggak manfaat dibandingkan yang manfaat. Masya Allah. Apalagi ya, ini bukan saya mau mendeskripsikan suku tertentu. Kalau tadi Habib Khalid nggak boleh bahas masalah Aceh. Kenapa? Dia bukan orang Aceh, ini pendatang. Tapi kalau saya orang Aceh, cuma tinggalnya saja di Medan. Ya, jadi kalau saya mengkritik orang Aceh, saya mengkritik suku saya sendiri. Jadi sama-sama. Ya, apalagi kita dapatin ini di Aceh. Oh, ini masya Allah. Datang siapa? Tola'al badru alaina, sudah datang. Tola'al badru alaina mithani tilwada ajaba syukru alaina mada'alillah. Cukup, lanjut lagi. Masya Allah. Ya udahlah, turun saja lah. Udah ini tunggu sudah datang. Ya kita turun saja. Ala kulli hal hadirin. Sampai mana nih tadi kan? Datang Habib Ali melupakan semuanya, masya Allah. Gak tahu dah sampai mana ini. Sampai mana tadi? Orang Aceh. Kirain sampai Habib Ali datang. Ya orang Aceh. Ya. Mohon maaf ini ya, kita tahu sama tahu lah. Ya, duduknya kita kebanyakan di mana? Ya, warung kopi. Ya, pagi ngopi, siang ngopi, sore ngopi, malam ngopi. Enggak bapak-bapak ngopi, mama ibu-ibu pun udah ngopi sekarang. Ya, ketularan. Ya, karena udah bahasa enggak ngopi enggak keren, enggak ngopi enggak gaul, akhirnya mama enggak mau kalah keren. Ikut ngopi semua, habis waktu kita di warung kopi. Oh, subhanallah, kemana-mana kita pergi, di Medan, dimanapun, yang terkenal warung kopi ya pasti yang punya orang Aceh. Ya, terkenal juga yang warung kopi yang punya orang Aceh. Walhasil banyak duduk kita habis gak manfaat. Ya, kalaulah mungkin di warung kopi dihabiskan untuk sholawat sama Nabi, masya Allah. Ya. Kalaulah misalnya duduk di warung kopi habis untuk membahas mudzakarah masalah ilmu agama, bahas ilmu fikih, gak apa-apa, masya Allah di warung kopi. Tapi masalahnya warung kopi mana yang ada mudzakarah ulamanya? Ya, duduknya kita kapan? Ketika kita duduk di warung kopi sama kawan-kawan ada bahas ilmu agamanya, boro-boro ilmu agama, mungkin nama Islam saja gak disebutkan di majelisnya kita, di duduk-duduknya kita. Tapi alhamdulillah saya bersyukur besar, banyak-banyak bersyukur. Ya, mudah-mudahan insyaallah apa yang dilakukan pada siang hari ini dijadikan contoh insyaallah. Beginilah kumpul-kumpul. Inilah kumpul-kumpul yang insyaallah ya, jalinan silaturahmi yang kita lakukan pada siang hari ini, khususnya antum-antum ya yang sesama alumni 91 atau 94. Kumpul-kumpulnya Anda nanti dibandingkan dengan kumpul-kumpulnya Anda yang lain-lain, yang di warung kopi atau yang dimanapun, yang di mall dan segala macamnya, kumpulnya Anda inilah yang Anda akan banggakan nanti di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kumpul-kumpulnya kita inilah kumpul-kumpul yang nanti ketika dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala, dicek satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal kita dari A sampai Z, dari lahir sampai mati. Ini kumpul-kumpul inilah yang nanti akan membanggakan, ya Allah dulu kami pernah berkumpul bersama para alim ulama, bersama para habaib di tanggal sekian, di rumah sekian, di rumah orang fulan bin fulan, kami kumpul untuk berzikir kepada Engkau ya Allah, kami berkumpul untuk bersalawat kepada Nabi-Mu ya Allah. Kumpul yang semisal inilah yang nanti paling kita harapkan, kita banggakan kalau yakin kita, ya, kalau kita lah ngerasain bagaimana nikmatnya kumpul kita pada siang hari ini. Saya yakin alumni ini biasanya kumpulnya berapa bulan sekali atau tahun sekali? Setahun sekali, sebulan sekali, masya Allah dapat door prize. Tepuk tangan. Ala kulli hal ya, ini kalau tahu kita tuh bagaimana nikmatnya, besarnya pahala kumpul-kumpulnya kita, jangankan sebulan sekali, minta tiap hari kumpul alumni. Ya, minta tiap hari kumpul alumni, minta tiap hari itu Pak Rudi buka rumah sembelih kambing apa lembu tadi. Masya Allah, karena besar pahala.
Dan subhanallah, itu temanya mempererat hubungan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. Ini adalah misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misi Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, usia beliau 40 tahun. Ya, 13 tahun beliau berada di kota Mekah, 10 tahun beliau berada di kota Madinah. Misi beliau pertama kali bukan menyebarkan sholat. Misi beliau bukan memerintahkan kita untuk puasa. Misi beliau bukan misi pertama ya, bukan memerintahkan untuk haji. Enggak. Anda tahu nggak? Kita tahu nggak? Kapan sholat itu pertama kali disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Tadi saya sebutkan Nabi diutus 40 tahun jadi Nabi. Hijrah usia 53 tahun dari Mekah ke Madinah. 1 tahun sebelumnya berarti usia Nabi 52 tahun, menunjukkan bahwasanya setelah 12 tahun Nabi Muhammad menjadi Nabi, barulah ada perintah sholat, yaitu ketika Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Baru situ. Puasa, zakat, haji itu belakangan. Di Mekah nggak ada itu semua. Kapan disyariatkan? Ketika Nabi sudah hijrah ke kota Madinah. Puasa di tahun kedua. Dan nggak langsung di tahun pertama. Tahun pertama langsung puasa, enggak, di tahun kedua. Zakat di tahun kedua. Haji di tahun ke-6. Lebih belakang lagi. Lalu Nabi Muhammad diutus jadi Nabi selama 12 tahun pertama setelah diutus umur 40 tahun sampai turunnya waktu sholat itu. Ngapain Nabi Muhammad? Apa yang diperintahkan kepada orang-orang yang telah beriman kepada beliau? Kecuali yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang ditekankan oleh Rasulullah adalah bagaimana ukhuwah. Ditanamkan iman, ditanamkan ukhuwah sesama mereka terlebih dahulu. Ditancapkan oleh Nabi SAW bagaimana ukhuwah yang pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ukhuwah kepada Nabi Muhammad, ukhuwah kepada kita satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika datangnya perintah sholat, ya, langsung 5 waktu diperintahkan oleh Nabi SAW: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Gak pernah kita dengar satupun sahabat yang protes, ya Rasulullah kenapa 5? 3 aja kenapa ya Rasulullah? 2 aja kenapa ya Rasulullah? 1 aja kenapa? Kayak kita kan gak pernah protes. Kita kan gak pernah protes. Tapi hati yang protes. Subuh bangun telat, ya, isya ngantuk, duhur sibuk di kerja, asar sibuk di jalan, cuman maghrib yang banyak waktu di rumah. Memang gak protes, gak pernah protes kenapa 5. Tapi sikap kita yang seakan-akan mengatakan sholat ini kok berat kali, protes terus kita. Puasa, Masya Allah, gak ada di antara sahabat ketika Nabi SAW mensyariatkan puasa Ramadan, ya, itu di antara mereka gak ada satupun yang protes. Gak pernah kita baca riwayat, ya Rasulullah janganlah 30 hari ya Rasulullah. Tester dulu, 10 hari dulu kayak tahun ini ya Rasulullah. Atau tahun depan nanti tambah lagi 10 jadi 20, baru tahun ketiga 30. Kan enak ya Rasulullah kalau bertahap. Gak pernah kita baca riwayat-riwayat semisal itu, hadirin. Bahkan itu di tahun kedua Hijriah ketika puasa diturunkan syariatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, di tahun yang sama terjadinya perang Badar. Perang yang tidak ada imbang-imbangnya, jumlahnya 313 sahabat melawan 1000 orang kafir Quraisy. 3-1. Di bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan. Di tahun pertama kali syariat puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah kita dengar sahabat ada yang bilang, ya Rasulullah ini lagi puasa, nanti aja kenapa perangnya? Atau ada di antara mereka yang bilang, ya Rasulullah kita kan lagi perang, puasanya boleh enggak kodok tahun depan? Enggak ada, hadirin. Kenapa? Iman sudah ditancapkan di dalam hati mereka oleh Nabi Muhammad SAW dan ukhuwah. Ukhuwah jangan hanya menganggap seakan-akan ukhuwah itu antara kita satu dengan yang lain. Ukhuwah sama Allah, ukhuwah sama Rasulullah, dan ukhuwah baru antara kita satu dengan yang lain. Itu ditancapkan, hadirin. Bahkan ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, ya, ketika hijrah ke kota Madinah,
Subhanallah. Yang kenal sama Nabi Muhammad itu orang-orang yang muhajirin saja. Orang Ansor gak kenal sama Rasulullah. Banyak di antara mereka belum tahu Nabi Muhammad itu siapa. Cuma dengar-dengar cerita, oh di Mekah itu ada nabi namanya Muhammad. Sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap muka belum. Apalagi dulu gak ada WhatsApp, gak ada Facebook, gak ada Instagram. Ya, gak bisa lihat foto Nabi atau real Rasulullah lagi ngapain, gak pernah dilihat. Gak ada dulu itu. Sehingga mereka cuma dengar-dengar saja. Tapi subhanallah, ya, luar biasa hatinya sahabat ini, gak ada lawan, gak ada banding dah. Makanya hati-hati orang-orang yang gak nemen sama sahabat, hati-hati. Subhanallah, mereka gak pernah jumpa sama Nabi. Itu tahu Rasulullah ketika hijrah ke kota Madinah. Ketika hijrah ke kota Madinah, di antara mereka orang-orang Ansor. Kalau orang-orang Muhajirin kita nggak heran, mereka udah pernah lihat Nabi Muhammad. Tapi orang Ansor, ketika mereka berjumpa sampai Nabi Muhammad SAW, mereka berebutan. Ada yang ngasih tanah, ada yang ngasih rumah, ada yang ngasih unta, ada yang ngasih keledai, ada yang macam-macam dikasih, semuanya ngasih untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada satu orang, ya, seorang ibu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim gak punya apa-apa. Dia gak punya rumah, rumahnya untuk sendirian, gak ada yang lain. Dia gak punya tanah lebih, dia gak punya harta. Yang dia punya cuma anak satu, ya, namanya Anas bin Malik. Dia gak punya apa-apa, ya Rasulullah, aku gak punya harta untuk dikasih. Udah nih anak saja aku kasih untuk engkau, ya Rasulullah. Begitu hebatnya kecintaan orang-orang Ansor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan seluruh sahabat cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu ketika hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, yang menemani beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika berjalan, ya, sambil berjalan Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar, itu Sayyidina Abu Bakar kayak orang linglung. Ya, Nabi berjalan, lurus saja Nabi berjalan. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar di depan. Ya, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar di kanan, tiba-tiba ke kiri, tiba-tiba ke belakang, muter-muter, keliling-keliling Sayyidina Abu Bakar. Nabi tanya, ya Abu Bakar ngapain? Ngapain nanti kok muter-muter? Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, aku khawatir, kayak perasaanku ya Rasulullah, kayak ada musuh di depan. Pas aku merasa kayak musuh ada di depan, aku langsung ke depan ya Rasulullah. Terus pas aku di depan kayak merasa musuh di kanan, aku ke kanan ya Rasulullah. Muter-muterin, gak mau ada satupun orang yang menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dalam batas, hadirin, sampai dalam batas bagaimana cintanya Nabi, para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan, ya, ketika Rasulullah dalam keadaan kehausan, ini berjalan mereka berdua dalam keadaan kehausan Nabi Muhammad, namanya dikejar-kejar 3 hari 3 malam gak selesai-selesai, gak nyampe-nyampe. Kita enak sekarang mau pergi ke Mekah, ke Madinah, udah ada mobil, ya, mobil pun tinggal pilih mau yang mana, mau harga murah, harga mahal, semua pilihannya ada. Bahkan udah diciptakan lagi sekarang kereta api, jalannya lebih cepat, semuanya ada. Yang penting fulusnya ada apa enggak. Ya, fulus ada, semuanya lancar, ya, mulus semuanya kalau ada fulus. Walihada, tapi dulu, zaman dulu gak ada. Nabi mau bawa onta aja gak bisa. Ya, karena keluarnya diam-diam, gak boleh ada yang ketahuan. Jalan kaki dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu Nabi kehausan. Nabi SAW minta tolong sama Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, tolong carikan satu mangkok minumlah, saya haus. Dicari oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dikorek-korek oleh Sayyidina Abu Bakar, dapat mata air, diambil satu mangkok, ya, ada wadah kayak apa, batok gitu, diambil sama Sayyidina Abu Bakar, ditampung, dikasih sama Nabi Muhammad SAW. Diminum oleh Rasulullah SAW. Ketika diminum oleh Nabi Muhammad, ditawarin, Abu Bakar mau minum. Kata Sayyidina Abu Bakar, gak usah ya Rasulullah, engkau saja yang minum. Ya, kenapa gak mau minum ya Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hadirin. Lihat ucapan Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, engkau yang minum, aku yang hilang hausnya ya Rasulullah. Engkau yang minum, hausku yang hilang ya Rasulullah. Inilah kecintaan. Inilah kecintaan, dan kecintaan ini tidak akan bisa dipupuk kecuali kita kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin. Oleh sebab itu, masya Allah. Ya, kalau bisa, saran saya, sebulan sekali itu dibuatlah pengajian di dalamnya ada sholawat sama Nabi Muhammad SAW.
Mohon maaf kalau kita melihat bagaimana keadaan kita udah terlalu jauh kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak kenal lagi kita sama Nabi Muhammad. Iya kan? Kita sudah sangat jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya paling-paling kalaupun kenal Nabi Muhammad, Muhammad namanya, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya Abdul Muttalib, neneknya langsung absen, nggak bisa menjawab. Ya, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya Abdul Muttalib, neneknya kakek tahu, nenek nggak tahu. Ini kan lucu. Apa mungkin kita sebagai seorang cucu tahu nama kakek nggak tahu nama nenek? Kalau nih orang sekarang sih mungkin aja, semua mungkin mah di zaman sekarang. Tapi subhanallah kita tuh nggak kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan heran, kalau sunnah Nabi pun nggak kita kenal, cara bersolawat sama Nabi Muhammad pun nggak kita kenal. Mohon maaf, mungkin saya yakin banyak di antara kita masih heran, apa sih kok baca-baca pukul-pukul gendang? Ya, baca-baca solawat, kata dia dibaca itu apa sih sebenarnya? Mantra-mantra apa? Jimat-jimat apa sih sebenarnya? Yang dipukul itu dendangan apa? Apa ada alunan musik baru? Kenapa ini semua terjadi? Kan udah terlalu jauh kita sama Nabi Muhammad. Padahal orang-orang tua kita dulu mainnya begini. Yang mereka baca juga yang begini. Hanya mungkin beda irama, tapi bacaannya sama, jenis bacaannya sama, sholawat sama Nabi Muhammadnya juga sama. Tapi jadi asing sama kita. Tapi kalau yang dibacakan misalnya, atau yang didendangkan tadi, kaki di kepala, kepala di kaki, oh itu familiar, itu ketahuan. Apalagi lagu-lagu yang lain dah, itu semuanya kita tahu. Apalagi zaman sekarang nih, ya semuanya tahu. Lagu-lagu terbaru update, apalagi yang viral di TikTok, ya semuanya tahu. Oh, ini lagu fulan, ini lagu fulan, ini lagu fulan. Tapi ketika salawat sama Nabi Muhammad, dalam hati pun nggak bisa ngikutin. Jangankan mulut, hati pun nggak bisa ngikutin. Kenapa? Kita nggak kenal lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya peringatan Maulid ini, semisal ini, tujuannya cuma satu, supaya menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Udah, kita nggak membanggakan amal. Dan apa yang mau dibanggakan dengan amal kita? Ya, pertama, kita tidak membanggakan amal di hadapan Allah. Dan memang nggak ada yang bisa dibanggakan amal kita di hadapan Allah. Saya mau tanya, siapa sih di antara kita yang hebat kali sholat di hadapan Allah? Kalau mau kita bandingkan dengan Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad, Ali Zainal Abidin, anak Sayyidina Husain, Sayyidina Husain putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah. Cicitnya Nabi Muhammad setiap malam 1000 rakaat. 1000 perak punya, 1000 rakaat gak pernah. Apa yang mau dibanggakan? Sayyidina Utsman ibn Affan, sholatnya gak banyak memang, gak sampai 1000, cuma 2 rakaat setiap malam. Oh, saya juga bisa lah kalau cuma 2 rakaat. Ya, kalau 2 rakaatnya aja bisa, betul. Tapi 2 rakaatnya Sayyidina Utsman, di dalam 2 rakaat khatam Al-Quran. Nah, mundur teratur. Apa yang mau kita banggakan? Mau banggakan puasa? Gak usah yang laki-laki. Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad, Siti Aisyah, itu setelah wafatnya Nabi Muhammad, beliau gak punya anak. Mau kawin lagi nggak boleh, kan istri Nabi kan nggak boleh dikawinin, ya kan? Oh. Istri Nabi itu Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, jadi nggak boleh dikawinin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad nggak boleh kawin. Anak nggak punya, suami udah wafat, kawin lagi nggak boleh. Ngapain? Kalau perempuan sekarang jadi kayak gini, selesai. Ya, jadi YouTuber,
jadi TikToker, jadi apa itu Instagram apa namanya selebgram. Pikirannya itu terus daripada sendirian, nggak jelas. Tapi Siti Aisyah pikirannya nggak sama. Siti Aisyah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW itu beliau kanat samat dahr. Siti Aisyah itu puasa 1 tahun penuh nggak buka, nggak ada celahnya buka puasa, tapi besok puasa, nggak ada apa namanya, nggak ada prenya. So tiap hari puasa. Jangankan yang perempuan, yang laki ada yang puasa kayak gitu. Ramadan aja minta diskon kok. Semangatnya 10 hari pertama, 20 hari berikutnya selesai. Kapan lebaran? Sedekah. Hebat apa sedekah kita? Hebat apa? Ini acara peringatan Maulid Nabi. Kuat-kuat kali kita sedekah paling 10 juta. Itu pun isi ATM 1 miliar. Yang keluar cuma 10 juta. Oh, tolong ya, jangan buat nama hamba Allah. Buat nama saya, Fulan bin Fulan. 10 juta. Kalau 10.000 perak, hamba Allah ya, saya ikhlas. Kalau 10.000, ikhlas hamba Allah. Tapi kalau 10 juta, jangan. No, saya ketika dilihat. Ya, 10 juta. Isi ATM-nya 1 miliar. Kalau 10 juta, isi ATM-nya 10 juta, mantap. Mantap. Tapi isi ATM-nya masih banyak, ini keluarkan sedikit, nggak mantap. Lebih hebat lagi orang yang ngasih uang 10.000, memang di kantongnya cuma 10.000, nggak ada lain. Itu masih lebih hebat dibandingkan yang ngasih 10 juta, dibandingkan yang uang ATM-nya 1 miliar. Kita mau bandingkan dengan sedekahnya sahabat. Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, kaya-kayanya sahabat. Kaya-kayanya sahabat. Itu beliau dikatakan setiap hari infaknya beliau nggak banyak, cuman 12.000 dinar. Ada pendapat mengatakan 25.000 dinar, sedikit. Kalau kita kalikan dengan 1 perak, ialah setiap hari 25.000 jadinya. Tapi kalau kita kalikan 1 dinar, anggaplah 1 mayam. Nah, ini mayam lagi mahal-mahalnya nih sekarang. Orang Aceh lagi megap-megap ini sekarang mau kawin, mikir mayam, masya Allah, jelame, hana, kumpul-kumpul. Ya, hati-hati, selamat ini orang Aceh. Ya, kami alhamdulillah udah hijrah ke Medan, gak kena lagi kata-kata mayam-mayam itu udah enggak. Kecuali kambingnya orang Aceh juga kena lagi. Tapi ala kulli hal, 1 dinar itu anggaplah 1 mayam. Berapa 1 mayam? 3 juta. 3 juta. 2 juta. 2 juta ada. Kali itu 25.000 dinar, 2 juta kali 25.000, 50 M setiap hari sedekahnya Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. 50 M, bukan beratus, bukan 50.000, enggak, 50 miliar. Sedekahnya Sayyidina Abdurrahman ibn Auf setiap hari di jalan Allah kasih. Besok dikasih 50 M lagi sama Allah, kasih lagi. Pokoknya gak mau nimpa duit, kasih. Jadi apa yang mau kita banggakan dengan amal ibadah kita? Tidak ada sedikit pun hebatnya amal ibadah kita dibandingkan amal ibadahnya orang-orang terdahulu. Dan subhanallah mereka gak pernah sedikit pun membanggakan amal ibadah mereka di hadapan Allah. Gak pernah kita dengar Utsman bin Affan mengatakan, kalian gak tahu aku ini sholatnya 2 rakaat tiap malam khatam Quran. Aku ini Abdurrahman bin Auf, sedekah kalian sedikit, aku 50 M setiap hari. Gak pernah kita dengar mereka ngucap-ngucap begitu, gak pernah. Yang kita, yang mohon maaf itu tadi ya, sedekah 1 juta, 1 kampung tahu. 1 kampung tahu, oh si Fulan koh lemo, oh Fulan nyumbangnya. Seakan-akan wah kali, hebat kali, ada hebat-hebatnya. Nggak ada yang bisa dibanggakan dengan amal kita. Oleh sebab itu hadirin, apa sih yang bisa dibanggakan? Alhamdulillah ada bocoran. Bocorannya pun dari sahabat Nabi Muhammad.
Kita beruntung, kita bersyukur sahabat-sahabat Nabi banyak mengeluarkan bocoran-bocoran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bocoran dari Rasulullah itu adalah bocoran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi orang-orang yang gak banyak amal kayak kita, ya, yang sholat gak banyak, puasa gak banyak, sedekah gak banyak, haji baru niat ketika pandemi pas lagi tutup. Ya, sebelum pandemi nggak ada mikir mau pergi haji. Ya, nah, model-model kayak kita nih yang nggak banyak pahala, nggak banyak ibadah, ada bocoran. Pernah satu kali Nabi SAW sedang di atas mimbar, sedang sholat, lagi khutbah. Tiba-tiba datang Arabi, ada satu orang Badui, dia potong mimbarnya, khutbahnya Nabi. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasulullah, kiamat kapan? Nabi namanya lagi khutbah. Lagi khutbah. Saya pun kalau ada orang nanya lagi khutbah, saya nggak akan jawab. Lagi khutbah, saya khutbah dulu. 2 kali ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Gak dijawab sama Nabi. 3 kali gak dijawab sama Nabi. Sahabat tarik-tarik. Duduk bos, jangan teriak kali. Duduk. Suruh duduk, lanjut lagi Nabi khutbah. Selesai sholat, khutbah selesai, Nabi sholat. Selesai sholat, langsung ditanya sama Nabi, siapa yang tadi tanya kapan kiamat? Datang ini Arabi, Badui ini bilang, saya ya Rasulullah. Ah, apa yang kamu tanya? Mata sa'ah ya Rasulullah, kiamat kapan ya Rasulullah? Sahabat Nabi bilang, Nabi gak bilang tanggal sekian, jam sekian. Walaupun Nabi Muhammad tahu nggak dibilang sama Nabi Muhammad. Nggak penting, kiamat kapan tuh nggak penting. Ya, karena setiap kita pasti akan mendapati kiamat kita masing-masing. Kapan kiamat kita? Ketika kita mati. Nggak perlu nunggu-nunggu lama-lama kiamat. Bisa jadi besok kiamat kita udah datang duluan. Ya, habis nafas kita, mati kita, selesai kiamat udah datang untuk kita. Oleh sebab itu Nabi nggak perlu bilang kiamat tanggal sekian, bulan sekian, enggak. Yang dibalik lagi pertanyaannya sama Nabi. Apa kata Rasulullah? Ma'adda laha. Emangnya kamu tanya kiamat, emang apa yang udah kamu siapkan untuk kiamat? Apa yang sudah kamu persiapkan? Datang Badui ini bilang, ma'adda tu bi kathrati shalah wala siyam wala ibadah, walakin uhibbullah wa rasulah. Ya Rasulullah, kamu gak banyak persiapkan sholat, gak banyak ibadah, gak banyak puasa ya Rasulullah. Walakin yuhibbullah wa rasulah. Tapi ya Rasulullah, yang aku persiapkan cuma satu. Di dalam hatiku tertancap rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Engkau wahai Rasulullah. Itu aja. Nabi gak bilang, gak banyak sholat sok-sok mau masuk tanya-tanya kiamat. Gak banyak puasa sok-sok mau tanya kiamat. Gak banyak ibadah sok-sok mau tanya kiamat. Gak dibilang itu sama Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, dan jawabannya Nabi Muhammad SAW atas pertanyaannya, atas jawabannya si Badui ini, itu Sayyidina Anas bin Malik yang ada di sebelah beliau. Beliau mengatakan, sebelum dijawab sama Nabi, aku benci kali sama ini orang. Gak sopan dia potong-potong khutbah Nabi. Tapi setelah dijawab sama Nabi, ku bersyukur sama ini orang. Dan Sayyidina Anas bin Malik beliau mengatakan, gak ada ucapan Nabi, hadis Rasulullah yang lebih membahagiakan kami setelah Islam, setelah iman, melebihi ucapan balasan Nabi Muhammad atas jawabannya si Badui ini. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Ketika Badui itu mengatakan, aku gak banyak puasa, gak banyak sholat, gak banyak ibadah ya Rasulullah, tapi cuma satu modalku, aku cinta Allah, cinta Rasul. Dah. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabt. Kalau gitu kamu sama orang yang kamu cintai. Maksudnya apa? Kamu cinta Allah, kamu sama Allah. Kamu cinta Nabi Muhammad, ya kamu cinta sama. Kamu akan sama Nabi Muhammad nanti di yaumil qiyamah. Maka orang-orang yang di sekitar Nabi ketika mendengar hadis ini, mereka senang girangnya luar biasa. Kenapa? Karena di dalam hati mereka satupun gak ada yang mereka lebih cintai dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Tapi kita gak terlalu, kita belum tentu senang dengan hadis ini. Kenapa? Hati kita masih banyak mencintai orang lain dibandingkan Nabi Muhammad. Justru malah kita khawatir dengan hadis Badui ini.
Kita harusnya takut dengan badui ini, ucapan Nabi Muhammad, anta ma'aman ahbab. Kenapa hati kita masih banyak cinta sama orang kafir, cinta sama duniawi, cinta sama artis-artis, tokoh-tokoh politik dan segala macamnya. Akhirnya na'udzubillah min dzalik, banyak sholat, banyak puasa, rupanya yang bikin masuk surga bukan amal, tapi siapa yang kita cintai. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ini enggak kita benahi, kalau ini enggak segera kita selesaikan permasalahan cinta yang ada di dalam hati kita, ma'asalamah, jauh-jauh nanti dada saja kita sama Nabi Muhammad. Say goodbye aja sama Rasulullah. Ya, yang perempuan say goodbye, Sayyidah Fatimah di mana? Dada Sayyidah Fatimah. Mungkin pun ya, kalaupun lah enggak masuk surga atau enggak masuk neraka, paling di ujung-ujung kaki belakang sudah neraka. Na'udzubillahi min. Oleh sebab itu peringatan-peringatan ini, masya Allah, saya ucapkan jazakumullah khair khususnya kepada Pak Rudi ya, yang sudah buka pintu, yang kasih perantara untuk saya bisa berjumpa bersilaturahmi dengan antum-antum semua, dengan ulama-ulama yang masya Allah cukup banyak, luar biasa. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kabul dunia akhirat insya Allah. Keinginan-keinginan, permintaan-permintaan, harapan-harapannya mudah-mudahan insya Allah dikabulkan oleh Allah. Keluarganya insya Allah disejahterakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi peringatan-peringatan Maulid semisal ini, inilah yang untuk menumbuhkan rasa cinta kita sama Nabi Muhammad. Ya, maka ambil iktibar, dan saya jamin ditambah lagi ucapan saya, ceramah saya tentang Nabi Muhammad 5 jam kemudian tidak akan berubah semerta-merta. Pulang saya cinta Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad, enggak akan. Kecuali ada latihan dari kita setelah ini. Ayo kita kenalan dulu dengan Nabi Muhammad. Kenalan dari apa? Kita kenalan dulu dari sosok pribadinya beliau, yang terdekat dengan beliau, orang-orang di sekitar beliau. Cari tahu Nabi Muhammad itu siapa. Wallah ini bukan main-main. Urusan cinta ini bukan main-main. Jangan anggap seakan-akan urusan cinta ini hanya sekedar kayak film sinetron Indosiar. Enggak. Bukan hanya sinetron yang diulang-ulang, enggak begitu. Cinta ini penting, khususnya yang dalam hati ini, yang siapa kita cintai ini penting. Ya, dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita hidupkan Nabi Muhammad di rumah-rumah kita. Buat maulid Nabi di rumah-rumah kita. Adakan peringatan-peringatan maulid Nabi, sholawat kepada Nabi Muhammad di rumah-rumah kita. Hiasi rumah kita dengan sholawat kepada Rasulullah. Hiasi rumah kita dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Mohon maaf, semaaf-maafnya. Sepanjang awal saya duduk di atas, saya nggak tunjuk siapapun, tapi masih banyak yang kita lihat makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri dalam acara maulid Nabi. Ini kan menunjukkan apa? Kita nggak punya perhatian khusus tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Apakah ketika kita minum kita pindahkan ya, yang awalnya kita mau pegang aqua atau pakai tangan kiri, nggak jadilah pakai tangan kanan karena sunnah Nabi. Apakah gara-gara itu tangan kita langsung puntung? Atau gara-gara itu kita langsung miskin? Enggak. Gak merugi sedikit pun ketika kita memindahkan, tangan kiri bukan sunnah Nabi, tangan kanan cara minum yang disunnahkan sama Nabi. Makan kue, makan nasi, makan roti, makan apapun yang enak-enak itu sunnah Nabi, pakai tangan kanan bukan pakai tangan kiri. Sudah ada ya? Maka jaga sunnah-sunnah Nabi, insya Allah Allah akan berikan cahaya di dalam hati kita, cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah mudah-mudahan ya ini titik awal ya, dan kalau yang sudah insya Allah akan bertambah lagi ya, menjadi titik awal sebagai permulaan untuk kita lebih dekat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya Allah perkumpulan kita mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya Allah, subhanallah ya Pak Rudi luar biasa. Dia setel cuaca, semalam hujan sampai tadi pagi. Pas lagi acara maulid diberhentikan dulu. Nanti lanjut lagi enggak? Mudah-mudahan insya Allah ya senantiasa
perkumpulan kita ini, dan insya Allah perkumpulan alumni yang diadakan di berikutnya insya Allah senantiasa dipandang dengan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, kumpul nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhir hayat kita mengucap kalimat la ilaha illallah, mati husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la syakka wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al hawana taba'an lima ja'a bi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf atas kelancangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.